Halo semua, jumpa lagi bersama saya Evrilia Damayanti. Nah, bagaimana kabarnya? Saya harap semoga sehat selalu ya. Oh ya, di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya, yaitu mengulas karya fiksi dari pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 bab 4. Nah, kalau kamu udah kelas 8, silakan disimak ya. Pokok bahasan kita hari ini adalah tentang resensi. Mungkin kamu udah nggak asing lagi ya tentang resensi. Nah, kita masuk ke dalam pengertiannya. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi adalah pertimbangan dan penilaian sebuah buku atau disebut juga dengan ulasan. Nah, dalam bahasa Inggris, kita sering mendengar kata review. Review artinya tinjauan ataupun penilaian. Nah, kalau kita bicara tentang resensi, maka kita juga berbicara tentang ulasan. Kenapa? Karena resensi sama dengan ulasan. Adapun orang yang meresensikan sebuah karya disebut dengan nama resentator atau disebut juga dengan peresensi. Nah, kalau kamu mengulas suatu karya seseorang, maka kamu disebut juga dengan resentator. Nah, bagaimana mekanismenya? Jadi seperti ini. Kalau seandainya ada seorang pengarang sebuah karya, entah itu buku, entah itu film, nah, hasil karya orang tersebut kamu resensikan, kamu tulis, dan kamu publikasikan di media cetak, maka kamu disebut juga dengan resentator. Kenapa? Karena melalui proses itulah tulisan kamu akan dikenal dan dibaca oleh publik atau orang banyak. Dengan demikian, maka orang banyak akan mengincar dan mencari hasil karya yang kamu resensikan. Seperti itu. Adapun tujuan dari resensi adalah untuk mengenalkan suatu karya kepada publik melalui media cetak. Jadi kalau kamu sebagai seorang resentator atau peresensi, maka kamu harus mengenalkan suatu karya seseorang kepada publik. Nah, inilah tujuan dari resensi. Ketika kita ingin melakukan resensi suatu karya, maka ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalamnya. Ada 4 unsur yang perlu kita perhatikan dalam menulis sebuah resensi. Yang pertama yaitu identitas karya. Seorang resentator atau peresensi perlu memperhatikan penulisan dari identitas karya. Contohnya mengenai judul buku, nama pengarang, tahun terbit, penerbit, ataupun jumlah halaman. Nah, itu yang pertama. Unsur yang kedua yaitu sinopsis. Sinopsis adalah rangkaian singkat atau cerita singkat mengenai karya yang kamu baca. Jadi kalau kamu ingin membuat sebuah resensi, pastikan ya kalau kamu sudah membaca terlebih dahulu karya dari orang yang akan kamu resensikan. Nah, dengan demikian maka kamu akan bisa membuat sebuah sinopsis. Sinopsis singkat yang kamu cantumkan dalam resensi. Seperti itu. Yang ketiga yaitu penilaian. Nah, di sana ada pertimbangan mengenai kelebihan dan kekurangan suatu karya. Jadi kalau kamu sudah membaca sebuah karya seseorang, maka kamu akan bisa menilai kelebihannya, kekurangannya. Perlu kamu cantumkan dalam resensi itu sehingga publik atau orang banyak bisa mengetahui apa sih kelebihan dari karya tersebut, apa sih kekurangannya, demikian. Seperti itu. Unsur yang keempat, yang terakhir ya, yaitu rekomendasi. Rekomendasi biasanya memuat informasi mengenai hal penting terkait dengan karya yang kamu resensikan. Nah, di sana ada rekomendasi atau simpulan yang bisa kamu buat apakah buku tersebut layak untuk dibaca atau tidak. Barangkali kalau seandainya buku itu judulnya tentang pelajaran bahasa Indonesia, ternyata isinya tidak masuk mengenai pelajaran bahasa Indonesia, maka buku itu tidak layak untuk direkomendasikan. Seperti itu. Baik, sekian pertemuan kita hari ini ya mengenai mengulas karya fiksi dengan topik yaitu resensi atau ulasan. Nah, kalau kamu ingin bertanya, kamu bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar ya. Nah, kalau kamu suka dengan video saya kali ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng di sebelah kanan agar kamu mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Terima kasih.